Sampurasun pemirsa, jumpa lagi dengan program Sela Bejakabungahan LPPBS. Pada episode kali ini saya Inoy Olan mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 20. Nehemia diutus ke Yerusalem. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di ayat 17 dan 18-nya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia jadi juru minum raja di pembuangan nyaman. Ketika dalam kenyamanan itu Nehemia menerima laporan bahwa Yerusalem runtuh. Tembok-temboknya, pagar-pagarnya terbakar, hatinya hancur. Tapi Nehemia tidak mau menjadi penonton saja yang mengeluh. Dia mau menjadi agen perubahan. Dia melakukan pekerjaannya jadi juru minum raja seperti biasa dengan bertanggung jawab. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hatinya sedih. Ketika Raja Artasasta melihat bahwa Nehemia muram mukanya, Raja bertanya, kenapa mukamu muram? Nehemia tidak langsung menjawab, ya Raja, saya sedih bahwa menerima laporan Yerusalem, kota saya hancur. Tidak. Nehemia mengambil jeda barang 3 detik untuk berdoa di dalam hatinya, minta hikmat Tuhan apa yang harus dijawabnya. Kemudian setelah itu Nehemia barulah menjawab. Dia ceritakan keadaan sesungguhnya kota Yerusalem. Lalu Raja berbelas kasihan. Dan Raja memberikan izin untuk mengutus Nehemia kembali ke Yerusalem, membangun kembali temboknya. Dan Nehemia meminta surat-surat, meminta bekal untuk boleh berjalan pulang dengan aman, untuk boleh membangun kotanya dengan baik. Tetapi ketika sudah sampai di Yerusalem, Nehemia tidak langsung kuar-kuar, mari kita bangun kembali Yerusalem. Apalagi menyalahkan, kenapa Yerusalem bisa sampai begini, kenapa bisa sampai runtuh, kalian ngapain aja, enggak. Tidak langsung diprovokasi, tetapi Nehemia terlebih dahulu melakukan gerilya senyap. Dia mencari fakta, validasi. Setelah menemukan fakta dan masalahnya, barulah kemudian dia mengajak, mari kita membangun kembali. Tidak menyalahkan, tetapi mengatakan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Memberikan agen perubahan, menjadikan agen perubahan di reruntuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali ada kerusakan itu, ada reruntuhan itu. Nah, melihat reruntuhan, melihat kerusakan baik di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan, ada hal-hal yang menjadikan sistem pekerjaan kacau. Ada hal-hal yang rusak hati, bahkan mungkin ada yang di dalam pelayanan pergi, tidak mau lagi, selesai. Karena pikir, gak ada untungnya, karena pikir, buat apa, karena pikir, sudah terlalu capek, sudah terlalu sakit. Ada banyak hal tentang kerusakan. Dan seringkali respon manusia itu adalah mengeluh, mengkritik, bahkan pergi. Stop, selesai. Gitu. Nah, dalam peribahasa Sunda ada yang berkata begini, runtut raut sauyunan hirup mula saraka tengtreman. Artinya hidup harus rukun, harmonis, dan saling menjaga kedamaian. Realitanya seperti apa? Yaitu tadi kerusakan, perselisihan sering terjadi.
Bahkan niat baik kita untuk mendamaikan, untuk memperbaiki, itu sering dianggap keliru. Bahkan tidak jarang menjadikan suasana panas, emosi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti teladan Nehemia, menjadi agen perubahan, bukan hanya menjadi penonton saja. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Pertama, menenangkan emosi diri sendiri dulu, manajemen hati, manajemen ketakutan. Seperti Nehemia, takut bicara sama raja. Hatinya dikelola dulu sebelum menjawab raja. Dia berdoa dulu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah menenangkan emosi diri sendiri dengan berdoa. Minta hikmat daripada Tuhan. Emosi tetot tidak, tetapi harus tiis dan dingin ya. Kedua, melakukan pendekatan. Anjang sana, gerilya senyap. Kita cari fakta. Kita pahami masalahnya. Kemudian kita validasi dalam secara kasih. Barulah kemudian kita melakukan hal perbaikan. Yang ketiga, kita fokus pada tujuan mempersatukan. Kita fokus pada tujuan memperbaiki. Bukan malah mendengarkan kesalahan-kesalahan, mengumpulkan kesalahan-kesalahan. Tetapi kita geser kesalahan-kesalahan yang kita temukan di lapangan tadi untuk menuju visi masa depan. Tidak jarang akan ada banyak provokasi. Tidak jarang akan ada ejekan, pecah belah. Bagaimana kita menghadapi provokasi itu? Kita fokus pada tujuan, tutup telinga, bekerja saja. Fokus pada tujuan, tutup telinga, bekerja saja. Tong ngaliarkeun taleus ateul. Jangan memperburuk masalah yang sudah ada. Tetapi mari kita lakukan 3D. Doa dulu sebelum bicara, datangi secara personal, dan dalami validasi kasih. Gusti Yesus ngaberkahan.